Paket perlengkapan Masa Raya Paskah 2021. Umat GKI Samanhudi yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki Masa Raya Paskah. Kali ini kita akan menghayati Masa Raya Paskah dari rumah. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan paket perlengkapan pendukung ibadah, mulai dari Rabu Abu, Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, hingga Paskah. Daftarkanlah keluarga Anda melalui Google Form untuk mengambil paket ini di Tata Usaha Gereja. Berikut ini informasi pendaftaran dan pengambilan. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita kembali bergabung di dalam kebaktian online minggu ini. Pemberita firman hari ini adalah Pendeta Maria W. Sindu yang baru saja ditahbiskan sebagai pendeta GKI beberapa hari yang lalu. Kita mengucapkan selamat kepada beliau, juga kita berterima kasih kepada setiap orang yang terlibat dalam pelayanan kebaktian ini. Marilah kita memasuki kebaktian ini, kita mempersiapkan hati kita. Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Maka marilah kita awali kebaktian ini dengan memuji Tuhan, Sang Raja yang maha mulia. sayapnya
terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dalam sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Beritakanlah kabar baik. Itulah tema kebaktian hari ini. Tema ini senada dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Memberitakan Injil artinya membawa kabar baik. Bukan hanya di dalam kata, tetapi di dalam tindakan nyata, yaitu memulihkan sesama. Apakah kehadiran kita menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah sikap dan perilaku kita menjadi berkat dan memulihkan sesama? Marilah dengan merendahkan diri, kita memeriksa diri di hadapan Tuhan dalam keheningan. Ya Tuhan, kami dipanggil sebagai pemberita kabar baik, bukan untuk mengkhotbahkan kabar baik, melainkan untuk menjadikan kehadiran kami sebagai kabar baik bagi orang lain. Sebagaimana kehadiran Yesus selalu membawa berkat dan pemulihan, begitu pula seharusnya kehadiran kami di hadapan sesama. Kami mengakui bahwa seringkali kami gagal sebagai pemberita kabar baik. Perkataan kami, sikap dan perilaku kami kadang melukai orang lain, sehingga kehadiran kami menjadi kabar buruk bagi mereka. Ampunilah kami yang berlumuran dosa ini. Sucikanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh memohon pengampunan Tuhan, ada berita anugerah dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan, hai jiwa.
kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua untuk beribadah. Saat ini kami mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama menggali firman Tuhan, untuk ditegur dan disapa oleh firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan boleh memperlengkapi kami, boleh mendorong kami untuk bisa menjadi pewarta kabar baik dimanapun kami berada. Dan biarlah firman yang sama boleh meneguhkan langkah kami di dalam perjuangan iman kami di tengah hidup keseharian. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi
Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kini mari kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu.
Syukur kepada Allah karena kita bisa beribadah dari tempat kita masing-masing dalam segala keadaan yang Tuhan percayakan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai beritakanlah kabar baik. Nah saudara-saudara, beberapa hari belakangan saya ini sering sekali sharing di Instagram story saya tentang menjalani pola hidup sehat. Ya, sharing ini adalah salah satu imbauan dari challenge atau tantangan yang saya ikuti, yang tujuannya untuk apa? Yaitu akan ada banyak orang yang kemudian diharapkan bisa disadarkan dan diajak juga untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Tetapi kemudian menjadi menarik saudara-saudara karena respons beberapa teman saya di dalam pesannya itu membuat saya ketawa-ketawa begitu ya. Ada yang semangatin gitu ya dan mengatakan ayo kita sama-sama berjuang. Tetapi kemudian ada banyak juga yang pesimis saudara-saudara. Mengatakan lihat aja nih nanti si Sindu ini paling berapa lama sih tahannya? Ya, goda aja dengan makanan yang enak pasti ya dia akan gagal. Dan yang paling umum saudara adalah respons teman-teman saya yang kemudian ketawa tapi mempertanyakan ini lagi ada apaan sih gitu ya. Karena mereka tahu betul betapa tidak okenya pola hidup yang saya miliki dulu. Tetapi di sisi lain ada juga yang malah bertanya-tanya tentang banyak hal. Bagaimana cara begini, bagaimana cara begitu dan seterusnya. Nah saudara-saudara, respons tersebut menunjukkan bahwa mereka begitu kritis di dalam menanggapi berita yang saya sampaikan di dalam Instagram story tersebut. Saya sengaja update saudara setiap hari, tujuannya apa? Supaya kalau saya nggak melakukan apa yang saya sharingkan sendiri, maka saya jadi malu, begitu ya. Jadi saya juga butuh ditolong secara sosial, butuh dikritisi sehingga itu menolong diri saya untuk membangun pola yang baik. Nah, saudara-saudara, ketika kita membahas mengenai sebuah pemberitaan, maka sebenarnya pemberitaan bisa saja sekadar menjadi informasi yang selewat saja. Bisa terdengar sebagai omong kosong belaka, tetapi di saat yang bersamaan bisa juga begitu berdampak. Itu semua tergantung dari bagaimana yang pertama sang pemberita menyampaikannya. Tetapi yang kedua adalah tentang bagaimana sang pendengar menerimanya dan bagaimana keduanya menghidupi hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai sebuah pemberitaan, maka tidak hanya bicara soal beritanya, tetapi bagaimana pemberita dan penerima berita itu kemudian saling mengkait satu dengan yang lain. Kalau misalnya saudara kita kritisi bagaimana kemudian kita menjalani ibadah online yang saat ini kita ikuti, yang sering kali banyak tantangan ya. Kadang-kadang koneksinya lah putus-putus, kadang-kadang lemot lah, kadang-kadang gak bisa, ada kendala dan seterusnya saudara. Ada banyak orang ketika mengikuti peribadahan atau persekutuan online dengan segala tantangannya berpikir kalau mereka ini gak dapat apa-apa. Ya. Tetapi saya mau katakan begini, ketika kita merasa kita tidak mendapatkan apa-apa, ketika kita merasa kita kurang mendapat sesuatu, ketika kita merasa kurang disentuh saudara, maka jangan langsung menunjuk orang di luar kita. Pertama-tama mari kita lihat sebagai penerima berita apakah kita sudah menjadi orang-orang yang siap atau tidak. Sehingga pemberitaan yang esensi kemudian tidak dikalahkan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Saya nggak mengatakan teknis itu nggak penting saudara, sama sekali tidak. Tetapi memang itu bukanlah segalanya dalam tanda kutip gitu ya. Oleh karena itu kita harus melihat bagaimana diri kita di dalam menerima sebuah pemberitaan, di dalam mengikuti sebuah peribadahan, di dalam menerima sesuatu. Apakah kita sudah siap? Dan sebagai pemberita saudara, kalau kita merasa kok berita saya ini nggak berdampak, kok apa yang disampaikan kok nggak ngefek dan seterusnya, maka perhatikan bagaimana kemudian kita mempersiapkan, bagaimana kemudian kita melakukan dan menghidupinya. Karena sejatinya pemberitaan kabar baik menjadi sebuah rangkaian utuh yang dikerjakan bersama-sama
baik oleh sang pemberita maupun orang yang menerima pemberitaan. Hari ini tema kita, saudara, beritakanlah kabar baik, menjadi sesuatu yang menarik karena kita akan diajak untuk melihat bagaimana tanggung jawab ini kita lakukan dengan meneladani apa yang Yesus kerjakan. Pada tanggal 24 Januari yang lalu, saudara, kita membahas sebuah tema mengenai nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Di situ dalam perikop Injil, saudara, dikatakan dengan begitu jelas bagaimana Yesus kemudian memanggil para muridnya untuk mengikut Yesus. Ketika Yesus memanggil mereka, Yesus tidak sekadar bicara, yuk ikut yuk, begitu ya. Ketika Yesus memanggil mereka, Yesus ingin agar mereka benar-benar merasakan, agar mereka benar-benar menerima, agar mereka benar-benar mengalami, agar mereka benar-benar diubahkan dan menghidupi, juga menjadi pemberita Injil tersebut. Sehingga panggilan Yesus kepada murid-muridnya adalah panggilan untuk mengalami Injil itu sendiri. Sehingga saudara, ketika Yesus memberitakan Injil dalam konteks ini, maka Yesus tidak sekadar menyampaikan informasi tentang Injil. Pola pemberitaan Injil yang Yesus lakukan tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi secara khusus dilakukan dalam aksi yang nyata. Yesus bahkan enggak nunggu didatengin, tetapi Yesus kemudian mencari. Dia mendatangi banyak orang, karena baginya kabar baik itu haruslah dilakukan dan dipraktikkan dalam lingkup-lingkup yang lebih luas. Jadi pemberitaan Injil, saudara, pemberitaan kabar baik tidak pernah sekadar berhenti dalam ruang-ruang peribadahan saja, tetapi berbicara lebih jauh dalam kehidupan keseharian secara nyata dalam perjumpaan dengan banyak orang. Dalam bacaan kita pada hari ini, saudara, kita melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus berkarya. Di ayat 34, saudara, dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ya, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Kalau misalnya saudara, Yesus ini buka praktek, saya yakin pasti laris manis gitu ya. Dibuka praktek utuh, paket combo utuh ya. Gak cuma menyembuhkan batin tetapi juga fisik. Gak cuma satu penyakit tetapi juga banyak sakitnya. Gak cuma penyakit fisik, kerasukan setan silakan datang dan seterusnya. Kalau Yesus mungkin buka praktek, saudara, Yesus bisa aja laris manis. Yesus bisa menjadi orang yang terkenal, Yesus bisa menjadi orang yang masyhur, tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Karena bagi Yesus jelas sekali bahwa ketika ia melakukan itu semua, melakukan mujizat itu, melakukan karya itu, maka Yesus punya misi, yaitu untuk menjelaskan berita Injil. Misi Yesus adalah untuk memperkenalkan siapa itu Allah. Dan bagaimana berita tentang kasih dan keselamatan Allah itu merengkuh mereka. Dan Yesus wujud nyatakan di dalam tindakan yang nyata. Ketika Yesus melakukan hal ini, saudara, menyembuhkan dan mengusir setan-setan, ada yang menarik dari perikop yang sebelumnya. Di perikop sebelumnya, saudara, dikatakan ada sebuah keterangan waktu bahwa Yesus melakukannya ketika Sabat. Selesai beribadah, maka Yesus kemudian melanjutkan karyanya di hari yang sama. Saudara, apa yang Yesus lakukan ini tidak bisa dimengerti oleh sebagian besar orang Yahudi. Bahkan membuat sebagian besar dari mereka menjadi marah. Karena apa? Karena ketika Sabat, orang dalam tanda kutip harus menguduskan Sabat dengan tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kerja tertentu. Maka seperti yang saya pernah jelaskan, saudara, mengangkat barang, meletakkan barang, menulis huruf, menghapus huruf, menyalakan api, meniup api, itu nggak boleh dilakukan. Bagaimana kemudian kalau menyembuhkan dan mengusir setan? Ya, ketika Yesus melakukan itu secara khusus pada hari Sabat, keterangan yang Markus sampaikan ini menunjukkan bahwa sebenarnya itu Yesus bukan sengaja
Atau bukan dengan tujuan khusus saudara ingin menentang apa yang menjadi hukum Taurat. Dengan apa yang Yesus lakukan, Yesus bukan mau melawan apa yang menjadi kekudusan hari Sabat, bukan. Tetapi justru Yesus mau mewujud nyatakan pemaknaan Sabat itu, mewujud nyatakan pekerjaan Allah itu secara nyata, yang membuat hal itu menjadi sesuatu yang tidak hanya berupa aturan, tetapi menjadi sikap yang menyapa setiap orang dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dalam kebutuhan mereka. Sehingga hukum Taurat bukan menjadi sesuatu yang mematikan, tetapi justru menghidupkan setiap orang, memberi daya. Yesus memberikan pemaknaan ulang bahwa dalam hari Tuhan ada karya Tuhan yang sedang dikerjakan. Dan dalam karya Tuhan itu saudara dijelaskan di ayat yang ke-34 bahwa ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Apa hubungannya? Ya, setan kok nggak boleh bicara karena setan kenal Yesus? Saudara pernah lihat orang yang kerasukan nggak? Biasanya kalau orang yang kerasukan gitu ya, entah bohongan, entah beneran begitu ya saudara, biasanya kerasukan ngomong apa? Pasti ngomongnya meracau, pasti bicara sesuatu yang aneh, pasti menebarkan ketakutan, pasti membuat orang-orang menjadi goyah. Sehingga sebenarnya ketika Yesus melarang mereka berbicara, sebenarnya kata berbicara di sini mau mengatakan melarang setan itu untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, sehingga bisa jadi kemudian membuat orang yang mendengarnya mengalami goncangan tertentu. Ya, sehingga Yesus meminta mereka untuk diam karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan bukan bagi setan yang harus berbicara, tetapi Yesus sendirilah yang harus menyampaikan pemberitaan tersebut. Melaluinya saudara ada banyak sekali orang yang kemudian menjadi percaya. Karena Yesus tidak membuat tindakan itu mengarah ke dirinya, tetapi membuat tindakan itu justru menolong mereka untuk mengenal sosok yang besar di balik tindakan tersebut. Jangan sampai kemudian saudara orang seringkali terlalu fokus pada mujizatnya, pada perbuatannya, pada berkatnya sehingga lupa pada sang pemberi berkat, pada sosok yang berkuasa di balik itu. Ketika Yesus menyembuhkan dan mengusir banyak setan, ada kisah yang menarik di sini saudara ketika ibu mertua Petrus yang kemudian dari sakit demamnya ini disembuhkan. Kalau kita pikir-pikir demam kan gak seheboh kerasukan setan ya. Demam kan gak seheboh dengan penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip berat saudara. Tetapi yang mau kita dilihat di sini bukan demamnya, tetapi bagaimana karya Yesus itu ketika Yesus menyembuhkan, maka ini menjadi sebuah tanda kerajaan Allah. Bahwa ketika berita itu diberitakan, maka ada sebuah pemulihan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan saudara perhatikan ketika ibu mertuanya disembuhkan dari demamnya, ketika demam itu kemudian lenyap, maka perempuan itu melayani mereka. Ketika berita Injil menyapa dan memulihkan mereka, maka pemberitaan yang Yesus lakukan, sapaan yang Yesus berikan, ini menolong setiap orang untuk memiliki daya, untuk memiliki kekuatan, untuk memiliki keberanian, untuk memiliki dorongan sehingga mereka mampu melakukan sesuatu sebagai bentuk ungkapan syukur mereka atas karya yang mereka rasakan, atas karya Tuhan yang mereka rasakan. Oleh karena itu saudara, sebenarnya apa yang Yesus lakukan di dalam karyanya menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya memberitakan kabar baik itu tidak pernah memisahkan antara yang duniawi dengan yang surgawi. Apa yang Yesus lakukan secara nyata ketika ia menjawab kebutuhan dan menyentuh umat, maka ini tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang rohani ataupun jasmani. Karena pemberitaan Injil haruslah menjadi berita yang utuh, yang diberitakan secara nyata dalam seluruh keberadaan diri kita. Ya, di sini siapa saudara yang kalau marah beda-beda gayanya.
Kalau di gereja marahnya lebih rohani, kalau di rumah lebih garang. Siapa saudara? Hah? Kan ada yang suka begitu ya. Kalau marah di gereja, aduh hati saya terluka. Gitu ya. Semoga Tuhan menyembuhkan dan memaafkan kamu. Tapi kalau di rumah saudara udah gebrak-gebrak meja, banting-banting barang, ngomongnya aneh-aneh dan seterusnya. Banyak orang ketika menjadi Kristen menjalani kehidupannya masih terjebak pada pemisahan yang seharusnya tidak terjadi. Ketika kita menghidupi identitas kita, maka dimanapun kita berada dalam seluruh keberadaan kita, dalam sikon apapun saudara, kita diajak untuk bisa utuh menjadi seorang pemberita yang benar-benar menyampaikan apa yang menjadi penghayatan iman kita tentang Tuhan. Oleh karena itu saudara, maka di dalam pembacaan surat juga dikatakan, celakalah aku ketika aku tidak bisa memberitakan Injil. Kenapa dikatakan celaka saudara? Kata celaka di sini berbicara semacam kayak aduh gitu ya. Itu sesuatu yang benar-benar disesalkan, sesuatu yang dikatakan kesengsaraan, sesuatu yang dikatakan sebagai sebuah ketakutan ketika orang Kristen itu tidak memberitakan Injil. Ketika para pengikut Tuhan tidak memberitakan Injil, celaka, aduh mati deh gitu ya. Aduh celaka deh, aduh gawat nih, aduh gak bisa nih begini. Kenapa? Karena memang pemberitaan Injil menjadi sebuah seruan yang harus dilakukan. Menjadi sebuah konsekuensi dari keyakinan iman yang kita miliki di dalam Tuhan. Karena ini adalah panggilan yang Tuhan sendiri kerjakan. Karena ini adalah panggilan yang Tuhan sendiri nyatakan. Ketika kita semua saudara dipanggil untuk memberitakan Injil, maka kita semua diajak untuk melakukan. Kita semua diajak untuk mempraktikkan, tetapi juga lebih khusus untuk menghidupi itu di dalam keseharian. Sehingga pemberitaan Injil yang kita sampaikan dalam seluruh keputusan, dalam seluruh pikiran kita, perbuatan kita pada akhirnya akan mengkritisi hidup kita sendiri. Akan menolong kita untuk bisa mengalami perubahan karena kita dikritisi oleh pemberitaan yang kita rindukan dan kita sampaikan. Saudara, ketika orang berkhotbah, maka salah satu tantangan terbesar adalah bukan pada khotbahnya sendiri. Gitu ya. Tetapi secara khusus bagaimana kemudian ia melakukannya. Rasanya lucu kalau misalnya saudara ngomongnya keren, hebat, tapi pada praktiknya tidak demikian. Rasanya orang juga gak akan dengerin kalau memang kenyataan yang mereka lihat dalam keseharian tidak mereka jumpai seperti yang mereka katakan. Oleh karena itu ketika kita didorong untuk memberitakan Injil, sebenarnya ini menjadi proses yang melaluinya kita akan ditransformasi. Ya, maka tadi saya katakan saya sengaja upload saudara setiap hari tentang hidup sehat supaya apa? Kalau ternyata saya nggak melakukannya, saya ngerasa, aduh saya ini munafik banget gitu ya. Artinya kalau saya berani memberitakan, kalau saya berani mengajak orang, artinya saya berani terlebih dahulu untuk melakukannya secara konsisten. Ini adalah sebuah proses yang panjang, tetapi bukan menjadi proses yang kemudian kita hentikan karena satu atau dua sikon yang menurut kita akan merugikan kita. Jadi jangan pernah mengatakan, aduh sistemnya bikin saya susah nih, gitu ya. Jangan mengatakan, aduh kalau enggak bagaimana saya harus melakukan ini, padahal tuntutan pekerjaan saya. Atau misalnya dalam pertemanan saya mengalami ini, atau sikonnya tidak memungkinkan. Saudara, kita semua ini punya pilihan. Ya, hanya mungkin kita terlalu takut untuk mengambil pilihan yang pada akhirnya bisa membuat kita merasakan konsekuensi yang tidak mudah. Tapi sekali lagi ini adalah proses yang harusnya kita latih dalam keseharian. Oleh karena itu belajarlah terus untuk memberitakan Injil, lakukanlah ini secara rutin dengan setia saudara melalui apa yang kita lakukan secara nyata. Sehingga setiap orang yang melihat kita bisa sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diberkati dan merasakan bagaimana Tuhan juga memberkati mereka melalui kehidupan dan keberadaan kita. Kiranya kita semua ditolong untuk meneladani Yesus yang ketika memberitakan Injil mau membuat orang lain juga merasakan dan mengalami
kabar baik itu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong mampukan kami semua untuk bisa melakukan apa yang menjadi panggilan iman kami sebagai pemberita kabar baik. Kami berdoa biarlah melalui segala keterbatasan yang kami miliki, kami tidak berhenti, kami tidak menyerah, tetapi kami boleh dikuatkan dan bergantung penuh pada Tuhan sendiri. Biarlah keyakinan iman kami mendorong kami untuk melakukan apa yang benar, menolong kami semua untuk bisa bersyukur di tengah keadaan yang berat, terlebih untuk mempersaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah di tengah pergumulan yang kami rasakan masing-masing, Tuhan mendewasakan kami, Tuhan senantiasa memelihara dan menguatkan kami, karena kami tahu sejatinya ketika kami bergantung penuh kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang kurang. Kami mau belajar untuk menjadi murid-murid-Mu yang taat, yang siap untuk menjadi pewarta dalam segala keadaan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Allah, biarlah GKI Samanhudi juga boleh ditolong untuk bisa menjalani masa-masa pelayanan yang berat di tengah masa pandemi ini. Tuhan berkati dan sertai gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu boleh sungguh menjadi pewarta kabar baik, yang membagikan kasih tidak hanya bagi umatnya, tetapi juga bagi setiap orang di luar sana sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Tuhan sertai setiap badan pelayanan yang berjuang untuk menghadirkan pelayanan bagi umatnya. Biarlah mereka juga boleh diberikan sukacita, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengerjakan bagian pelayanan mereka dengan baik. Terlebih kami juga berdoa bagi kami semua di dalam kesehatan, di dalam studi, di dalam semua hal yang saat ini sedang kami lakukan. Biarlah semua perencanaan, semua hal yang kami kerjakan boleh Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga secara khusus untuk rekan-rekan kami di luar sana yang berada dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak mudah, di dalam perjuangan mereka, dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan juga senantiasa menopang dan menguatkan mereka. Biarlah rekan-rekan kami yang berada di daerah bencana, Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh peliharakan, dan masa-masa evakuasi yang berlangsung biarlah boleh berjalan dengan lancar, sehingga mereka juga boleh kembali membangun dan menata ulang kehidupannya. Setiap orang yang berduka juga Tuhan hiburkan, sehingga melalui peristiwa ini mereka melihat bagaimana Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan berbagai rencana untuk vaksin yang juga sedang dan akan berlangsung. Biarlah ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan negeri kami. Dan biarlah melaluinya kami juga diberikan hikmat untuk bisa tetap menjaga hal-hal yang diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan yang kami miliki ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita sampai saat ini. Mari kita memberi persembahan diiringi doa seperti yang dinaikkan pemazmur dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur dan terima kasih hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, terimalah persembahan ini, agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu di tempat ini, dan kuduskanlah. Ajar kami juga untuk terus mengucapkan syukur dalam segala hal, dan mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, beritakanlah kabar baik dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Mari kita nyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dengan tindakan nyata, khususnya di masa pandemi ini. Bantulah mereka yang butuh pertolongan. Lakukanlah apa yang kita bisa agar kehadiran kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Takkan sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
dan menyenangkan, seperti mengenal nama buah-buahan, membedakan tabloid, majalah, dan koran, membaca ayat Alkitab, dan menggoreng telur. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Mereka dapat tetap bisa berkreativitas dan beraktivitas dengan baik walaupun kegiatan ini dilakukan secara online. We satisfy your soul thirst